Apa itu literasi finansial? Literasi finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan membuat keputusan keuangan yang bijak. Ini mencakup keterampilan dalam mengatur pendapatan, membuat anggaran, menabung, berinvestasi, serta mengelola utang dan risiko, sehingga dapat mencapai kesejahteraan finansial dan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih baik. Mengapa literasi finansial penting di era globalisasi? Literasi finansial penting di era globalisasi karena arus informasi dan akses ke layanan keuangan semakin mudah dan cepat. Tanpa pemahaman yang baik, seseorang bisa terjebak dalam masalah seperti utang berlebihan, konsumsi tidak terkontrol, atau investasi bodong. Dengan literasi finansial, kita dapat mengelola keuangan dengan bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membuat keputusan finansial yang mendukung kesejahteraan pribadi dan stabilitas ekonomi nasional. Pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online atau yang sering disebut dengan pinjol adalah layanan kredit berbasis digital yang memberikan kemudahan dalam meminjam uang, tetapi seringkali memiliki bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Desember 2023 sebanyak 18,7 juta orang di Indonesia menggunakan pinjol dengan total pinjaman mencapai 59,64 triliun. Kelompok usia 19-34 tahun menjadi pengguna terbanyak dengan kartu kredit macet sebesar 330,3 miliar. Rendahnya literasi finansial membuat banyak orang terjebak dalam pinjaman tanpa memahami konsekuensinya. Akibatnya, banyak yang mengalami gagal bayar yang berdampak pada kondisi finansial, stres, dan tekanan sosial. Buy Now Pay Later atau disebut dengan BNPL dan perilaku konsumtif. Sistem Buy Now Pay Later atau BNPL atau beli sekarang bayar nanti semakin populer sebagai metode pembayaran yang menawarkan kemudahan berbelanja tanpa harus membayar langsung. Pada Januari 2024, piutang pembiayaan BNPL di Indonesia mencapai 5,54 triliun. Nilai transaksi BNPL juga terus meningkat, dengan perkiraan mencapai 7,6 miliar US dollar pada 2024 dan diprediksi naik hingga 12,6 miliar US dollar pada 2029. Meskipun menawarkan fleksibilitas, BNPL sering kali mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Banyak pengguna tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya karena adanya opsi pembayaran cicilan. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, sistem ini dapat menyebabkan beban utang yang semakin besar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Sejarah alat tukar uang dalam kehidupan manusia. 1. Awal mula alat tukar di Nusantara. Uang Ma dari Kerajaan Mataram kuno 860 Masehi, Picis atau Piti, Palembang dari Timah 1804 Masehi, uang Krisnala atau Gobok Wayang dari Kerajaan Jenggala abad ke-11. Yang kedua, perkembangan di masa Kerajaan Islam dan kolonial. Mata uang dirham dari Kerajaan Samudra Pasai 1297 sampai dengan 1326. Uang kasa dari Kerajaan Banten 1550-an. Dan istilah duit berasal dari mata uang VOC yang biasa disebut dengan doit abad ke-18. 3. Masa awal kemerdekaan. ORI atau Oeang Republik Indonesia terbit 30 Oktober 1946. ORIDA, Oeang Republik Indonesia Daerah untuk wilayah tertentu. Uang RIS atau Republik Indonesia Serikat setelah KMB 1949. 4. Asal-usul nama rupiah. Berasal dari kata rupiah, bahasa Mongolia, atau rupiah, bahasa dari Sanskerta yang berarti perak. Diserat dalam bahasa Arab menjadi rupiah dan diadaptasi menjadi rupiah. 5. Evolusi sistem pembayaran. Dari uang kartal seperti koin dan uang kertas,
ke instrumen digital seperti QRIS, kartu debit, uang elektronik. Lainnya